Hai hai halo, kembali lagi di channel Laras Ayas. Kali ini saya akan menceritakan sebuah film yang berjudul Cell. Film Cell ini diadaptasi dari novel tahun 2016 karya Stephen King dengan judul yang sama. Film ini mengisahkan tentang sinyal telepon yang mampu merubah seseorang menjadi zombie pembunuh. Film tersebut disutradari oleh Todd Williams, diproduksi oleh John Cusack, dengan skenario karya King dan Adam Aleish. Film ini mengisahkan seorang ayah yang mencari anaknya setelah wabah zombie yang terjadi akibat sinyal ponsel misterius. Di awal film ini, diperlihatkan sebuah bandara di mana orang-orang di sana sedang sibuk dengan handphonenya masing-masing. Clay, seorang pria yang bekerja sebagai desain grafis, sesampainya di bandara, dia terlihat menelpon istrinya untuk memberitahu kalau karyanya mendapatkan pujian. Dia pun melakukan video call dengan putranya. Namun, saat sedang asik mengobrol dengan putranya, baterai handphone Clay habis. Clay pun langsung mencari tempat untuk mencarger handphonenya. Namun dia tidak menemukannya karena sudah terisi dengan orang lain. Clay yang ingin masih melanjutkan obrolan dengan putranya terpaksa menggunakan telepon umum. Namun Sharon, istrinya Clay, melarang Clay untuk berbicara dengan putranya karena putranya merasa kecewa karena Clay selama setahun tidak pernah pulang. Di waktu yang sama, tiba-tiba ada suara teriakan yang sangat kencang dan seisi bandara menjadi kacau. Clay menyadari ada yang aneh. Clay pun melihat seorang wanita yang ingin menelpon, namun tiba-tiba dia hilang kendali dan membenturkan kepalanya ke tembok berkali-kali. Tiba-tiba, Clay diserang dengan seorang koki yang sudah berubah menjadi zombie. Beruntung, Clay mampu mengatasinya dan langsung lari bersembunyi. Lalu, terlihat sebuah pesawat yang mengalami kecelakaan dan akan menabrak gedung itu. Clay pun panik dan langsung berlari menuju stasiun bawah tanah. Di dalam kereta, terdapat orang-orang yang selamat dari serangan wabah tersebut. Clay pun menyarankan untuk membawa kereta pergi dari tempat itu. Tom, seorang masinis kereta, menjelaskan kalau kereta itu tidak bisa digunakan karena sistem kereta sudah dimatikan dari pusat. Lalu, Clay mengajak mereka untuk pergi dengan berjalan kaki, tapi mereka menolaknya karena takut. Dan hanya Tom dan Mike yang ingin ikut dengannya. Mereka bertiga pun pergi berjalan. Ketika di terowongan, mereka melihat sekumpulan orang. Mike pun mendekat untuk mengeceknya. Saat mendekat, Mike diserang dengan kapak dan membuatnya tewas. Ternyata, sekumpulan orang itu sudah terkena wabah dan berubah menjadi zombie. Saat zombie itu ingin menyerang mereka, Tom dan Clay langsung menaiki sebuah tangga untuk melarikan diri. Mereka pun berhasil keluar dari terowongan itu. Lalu, Clay mengajak Tom untuk bersembunyi di apartemennya. Saat malam hari, Clay dan Tom dikejutkan dengan suara ketukan pintu. Clay pun cukup ragu untuk membukakan pintu itu karena merasa takut. Setelah merasa yakin, Clay pun akhirnya membukakan pintu itu. Terlihat seorang wanita yang berlumuran darah. Wanita itu bernama Alice. Clay pun menyuruhnya masuk dan menyuruhnya untuk membersihkan diri. Tanpa sengaja, Alice mendengar pembicaraan Clay dan Tom yang ingin pergi untuk mencari keluarganya. Alice pun meminta untuk ikut dengan mereka. Saat pagi hari, ketika mereka ingin pergi ke tempat itu, mereka melihat keadaan sekitar dan terdapat banyak sekali zombie di tempat itu. Saat mereka keluar, mereka sangat berhati-hati dan mereka pun membawa perlengkapan senjata untuk melindungi diri. Saat sedang berjalan, mereka melihat kumpulan zombie dan terlihat ada pengendara motor yang melintas. Lalu pengendara motor itu pun mendapat serangan dari zombie tersebut.
Saat di perjalanan, mereka melihat sebuah rumah yang terdapat papan pemberitahuan kalau di dalam rumah tersebut terdapat senjata. Mereka pun langsung masuk ke dalam rumah itu. Di dalam rumah itu mereka melihat pemilik rumah yang sudah tewas. Mereka pun langsung bergegas untuk mengambil senjata yang ada di rumah itu untuk melindungi diri dari zombie tersebut. Lalu, saat Alice melihat keluar jendela, dia melihat seorang anak lelaki sendirian duduk di sebuah ayunan. Lalu mereka pun menghampirinya. Saat mereka ingin menghampirinya, pria tersebut langsung menyerang mereka dan dengan spontan Tom langsung menembaknya. Namun, karena suara dari tembakan Tom yang sangat kencang, malah mengundang zombie yang berada di sekitar tempat itu. Zombie-zombie itu pun langsung mengejar mereka dan mereka pun lari menghindari zombie tersebut. Sambil berlari, mereka pun menembaki zombie-zombie itu. Namun, karena jumlah yang sangat banyak, akhirnya mereka meneruskan berlari ke sungai. Lalu mereka bersembunyi di sebuah perahu yang terbalik. Zombie-zombie itu pun kebingungan mencari mereka. Ketika hari mulai gelap, zombie-zombie itu pun mengeluarkan suara yang cukup aneh dan mereka pun pergi. Tom pun menyadari kalau zombie-zombie itu seperti sudah disetting untuk beristirahat jika malam tiba. Saat malam hari, mereka mendengar sebuah musik. Musik itu berasal dari sebuah gedung sekolah. Lalu, mereka mendatangi gedung sekolah itu. Sesampainya di sekolah, mereka bertemu dengan dua pria. Arday sebagai kepala sekolah dan Jordan muridnya. Lalu mereka berdua mengajak Tom, Clay, dan Alice ke sebuah lapangan. Ketika sampai di lapangan, mereka dikagetkan dengan banyaknya zombie di lapangan itu. Dan suara musik itu berasal dari mulut zombie-zombie tersebut. Alice pun merasa ketakutan dan menyuruh mereka untuk melanjutkan pembicaraannya di tempat lain saja. Ketika sudah di dalam ruangan, Arday memberitahu mereka kalau dia memiliki sebuah mobil dan bensin. Dia berencana untuk membakar semua zombie itu. Arday pun meminta Clay, Tom, dan Alice untuk membantu melakukan rencana itu supaya lebih mudah. Lalu, diperlihatkan Tom dan Clay sedang menyemprotkan bensin kepada zombie-zombie itu. Saat sudah selesai menyemprotkan bensin itu, Arday langsung melesatkan panah api dan zombie-zombie itu pun terbakar. Namun sialnya, api itu merambat ke mobil milik Arday dan membuat mobil itu meledak. Mereka pun terlempar karena ledakan mobil itu. Akibat kejadian itu, Arday pun tewas karena besi yang menancap di tubuhnya. Jordan sangat sedih melihat kejadian itu. Setelah kejadian itu, mereka pun pergi meninggalkan tempat itu dan mereka menempati tempat bekas toko roti. Mereka pun tidur di tempat itu. Saat tertidur, Clay bermimpi melihat zombie menggunakan jaket merah yang sangat menyeramkan. Lalu, Clay terbangun dari tidurnya. Alice yang melihat Clay terbangun dari tidurnya langsung menanyakan tentang mimpi buruknya. Ternyata, Alice juga bermimpi yang sama dengan Clay. Tanya Alice, Tom dan Jordan juga bermimpi yang sama. Clay menyadari kalau zombie yang ada di mimpi itu mirip dengan zombie yang ada di novel karyanya. Clay pun memberitahu mereka semua, namun mereka mengabaikannya karena tidak mau memikirkan mimpi itu. Ketika mereka ingin melanjutkan perjalanan, mereka melihat banyak sekali handphone yang sudah terbakar. Lalu, tiba-tiba ada telepon masuk di handphone Alice dan Tom dari nomor yang tidak dikenal. Mereka pun tidak mengangkat panggilan masuk itu dan membuang handphone mereka karena mereka tidak ingin terjangkit wabah tersebut. Lalu, mereka melanjutkan perjalanan dan mereka menemukan sebuah bar. Mereka pun mengetuk pintu itu dan ternyata ada seorang pria di tempat itu.
Mereka pun disuruh masuk oleh pria itu. Ketika di dalam, mereka mengobrol hingga malam hari, dan mereka beristirahat di bar tersebut. Saat pagi hari, terlihat ada wanita tua bernama Sally terbangun dari tidurnya. Lalu dia berjalan ke arah pintu dan mengunci pintu itu. Saat sedang mengunci pintu itu, Sally mendengar sebuah suara. Clay pun terbangun dari tidurnya dan melihat Sally yang sedang berdiri. Lalu, saat Clay mendekatinya, tiba-tiba dari arah belakangnya dia diserang oleh zombie. Ternyata, Sally juga sudah menjadi zombie. Mereka pun berkelahi dengan para zombie di dalam bar tersebut. Ternyata, wabah zombie itu juga bisa menularkan melalui suara yang diteriakkan ke kuping si korban. Saat Alice ingin menyelamatkan Tom, dia pun diserang oleh zombie di bagian kepalanya. Alice pun mengalami pendarahan di kepalanya. Karena pendarahan di kepalanya tersebut mengakibatkan Alice tewas, dan mereka pun langsung menguburkannya. Selesai pemakaman Alice, mereka melanjutkan perjalanannya. Ketika di perjalanan, mereka melihat sebuah mobil dan ada seorang pria dan wanita. Pria itu bernama Ray dan si wanita itu bernama Dennis. Lalu mereka pun bercerita kalau mereka bermimpi melihat zombie menggunakan jaket merah. Lalu Dennis mengatakan kalau dia memiliki saudara yang menjadi zombie dan dia selalu membawanya. Namun anehnya saat zombie itu mengeluarkan suaranya sangat mirip dengan anaknya Clay. Clay pun langsung membuka penutup kepala zombie tersebut. Setelah Clay membuka penutup kepalanya dan mengetahui kalau itu bukan anaknya, Tom pun langsung menembak zombie itu. Lalu mereka melanjutkan perjalanan menggunakan mobil. Saat di perjalanan, Ray memberhentikan mobil itu dan dia mengajak Clay berjalan keluar. Saat di dalam hutan, Ray menceritakan penderitaannya karena selalu memikirkan zombie yang menggunakan jaket merah tersebut. Lalu, Ray memberikan sebuah ponsel kepada Clay dan menyuruhnya untuk menghubungi nomor yang ada di dalam handphone itu suatu saat. Ray pun langsung meledakkan diri menggunakan bom yang sudah berada di lehernya. Mereka berempat pun melanjutkan perjalanan, hingga sampailah mereka di rumah istri dan anaknya Clay. Clay pun langsung memasuki rumah itu dan melihat tulisan di sebuah kulkas. Tulisan itu berisi kalau anaknya pergi ke cashwalk dan istrinya Clay sudah menjadi zombie. Lalu, Clay berjalan ke lantai 2. Saat Clay sampai di lantai 2, tiba-tiba dia diserang oleh zombie yang menggunakan jaket merah. Beruntung, Tom dengan cepat menghampiri Clay dan menembak zombie itu sampai tewas. Ternyata, zombie itu adalah istrinya Clay. Lalu, mereka pun keluar dari rumah itu. Dan Tom memeriksa mobil milik Ray terdapat bom di dalam mobil tersebut. Clay pun memberikan kunci mobil milik istrinya kepada Tom. Dan dia ingin pergi ke cashwalk untuk mencari anaknya. Pada saat Clay berpamitan dengan Jordan, dia memberi sebuah pilok kepada Jordan dan menyuruhnya untuk menuliskan huruf TGD yang berarti Tom, Jordan, Dennis. Clay menyuruh Jordan menuliskan itu di setiap sisi jalanan untuk menjadi petunjuk saat nanti Clay menyusulnya. Lalu, Clay pun pergi sendirian ke cashwalk untuk mencari anaknya. Hingga saat malam hari, ketika Clay sampai di cashwalk, terlihat banyak sekali zombie di sana yang sedang mengintari menara. Lalu, Clay pun masuk ke kerumunan zombie-zombie itu. Dan Clay bertemu dengan zombie yang menggunakan jaket merah. Clay pun langsung menabraknya dan menembaki zombie itu sampai tewas. Lalu, Clay mendengar suara anaknya dari kejauhan. Lalu, Clay pun masuk ke kumpulan zombie-zombie itu. Namun, Clay tidak menemukannya. Saat Clay teringat pesan Ray untuk menghubungi nomor yang ada di ponsel itu, saat ingin menelpon,
Tiba-tiba anaknya Clay muncul di depannya. Clay pun langsung memeluknya. Namun, Clay tidak sadar kalau anaknya sudah menjadi zombie. Lalu anaknya Clay mengeluarkan suara aneh. Dan zombie yang menggunakan jaket merah yang sudah dibunuh Clay hidup kembali dan mengeluarkan suara yang serupa, dan zombie-zombie yang lainnya pun mengikutinya. Pada saat itu, Clay menelpon nomor yang ada di ponselnya Ray. Lalu, mobil yang berisi bom itu pun meledak dan menghancurkan area di sekitar mobil itu. Namun, zombie-zombie yang terkena ledakan itu tidak tewas. Mereka semua bangkit lagi, dan Clay pun berubah menjadi zombie. Oke guys, sekian video kali ini ya. Jangan lupa saksikan untuk video selanjutnya. Bye-bye.